Virus yang ketiga di channel YouTube Anda adalah hacker ya. Semoga semua YouTuber pernah mendengar setidaknya istilah hacker ya. Hacker ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia peretas ya, atau gampangnya pencuri lah ya. Pencuri di dunia maya. Untuk virus yang ketiga ini adalah akun Anda itu dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bukan oleh YouTube tapi oleh orang di luar YouTube yang tidak bertanggung jawab, di mana Anda sudah tidak bisa mengakses lagi, membuka itu tidak bisa. Nah, kita akan bahas lebih detail di sini hacker ya. Saya sebelum menjelaskan ini, saya mau memberikan sesuatu hal karena masih banyak di YouTube yang kurang paham ya. Apakah aman memberikan link video? Apakah aman memberikan link channel Anda? Apakah aman memberikan alamat email Anda? Saya jawab aman. Tapi masih banyak YouTuber pemula yang takut ya, takut. Ini adalah hal yang lucu ya, karena ya maaf, karena ketidaktahuan ya. Jadi link video Anda itu Anda upload, siapapun bisa lihat. Betul ya. Kemudian yang kedua, dari link video Anda, siapapun bisa tahu link channel Anda. Tetapi mereka tidak bisa masuk ke YouTube Studio Anda. Karena Anda tidak memberikan password email yang terkait dengan channel Anda. Itu kuncinya. Jadi password email tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, kepada orang lain ya. Nah, ada lagi ketakutan yang memberikan email. Pada saat email kita diketahui orang lain hanya bisa mengirim, tidak bisa membaca, menghapus, mengedit di dalam email kita, hanya bisa mengirim. Jadi tidak ada alasan ketakutan tiga hal tadi ya, bahwa link video, link channel, dan email Anda itu aman, kecuali password email. Kalau udah Anda kasih, berarti memang Anda membiarkannya. Dan ini terjadi ya, di Facebook ada saya lihat kasus karena memberikan password emailnya, otomatis channelnya diambil. Perhatikan contoh berikut ini ya. Ini ada satu video ya, video saya sendiri yang diputar. Ini kan ini saya bisa lihat ya, bagaimana kita lihat kan dibagikan. Ini link. Inilah link video itu ya. Jadi video Anda pasti orang semua akan tahu linknya, karena bersifat publik ya. Kalau tidak publik ya tidak tahu ya. Itu Anda bagikan. Nah, dari mana saya bisa tahu link channel ini? Di bawah Anda lihat, pojok di bawah, Anda klik kanan, Anda copy link address, Anda paste di sini, buka YouTube ya, paste, Anda enter, keluar pasti linknya. Nah, ini ya, ini link semua orang bisa tahu. Jadi tidak ada alasan Anda khawatir ya. Masih banyak ya di grup FB yang saya masih takut ini. Saya juga tidak paham kenapa. Jadi tolong ini dipahami. Kecuali password email yang tidak boleh dikasih. Jadi tadi yang saya bahas memberikan password itu di luar kasus hacker ya, karena Anda sendiri yang memberinya. Ya, sudah resiko ada kemungkinan hilang ya kalau orang itu tidak baik dengan Anda yang menerima password tadi. Nah, yang kedua adalah ini mungkin agak jarang diketahui. Ada beberapa orang yang mentautkan itu mengkaitkan suatu program ke channel YouTube-nya. Sebagai contoh ini punya saya lihat ya, saya buka ya. Saya buka, Anda perhatikan di sebelah kanan ini ya. Kan agak berbeda tampilannya. Agak sedikit berbeda ya.
dengan punya Anda mungkin ya. Ini adalah biasanya alat analisa ya, alat analisa. Ini pit L-key, ada lagi tab body, macam-macam yang ditautkan, dilengketkan ke channel Anda. Sebelum ini dilengketkan, dia akan minta akses kepada Anda, tapi bukan minta password, dia minta akses untuk masuk ke YouTube Studio. Dan kita akan, makanya kita harus baca betul-betul, apalagi bahasa Inggris ya. Kalau kita klik berarti kita mengokekan, dan Google akan memberitahu, kan ada penautan ya. Ini saya contoh masuk di, karena emailnya ini terkait di sini ya, coba ya lihat. Nah, jadi kita menautkan suatu aplikasi ya ke YouTube channel kita dengan sadar ya, dengan sadar kita menautkan, tapi akan diingatkan oleh Google lewat email yang terkait YouTube ini ya. Kita lihat di sini contohnya. Ini ya, di email saya, perangkat baru telah login, ini ya, feed L-key diberikan akses ke Anda ya. Berarti Anda dengan sadar memang memberi akses, tetapi kapanpun Anda bisa memutus akses tersebut ya. Nah, pertanyaannya kenapa saya masukkan ini? Ini adalah satu alat analisa ya, membantu saya menganalisa. Selain YouTube Studio tadi juga cukup komplit sebenarnya. Ada yang pakai tab body untuk mencari teks segala macam-macam, dan bersifat pribadi saya untuk sementara, tidak terus-terusnya karena ada yang berbayar ya. Anda harus sadar bahwa Anda mentautkan itu, ini istilahnya Vidik diberi akses ke akun Google Anda, johnwanto@gmail.com. Akses bukan password, tapi dia masuk ke dalam email kita. Dia masuk ke dalam YouTube Studio kita supaya menganalisa lebih dalam. Ini pendapat saya pribadi, harus juga diwaspadai karena tidak semuanya, ini banyak ya, bukan cuma pit L-key ya, tab body saya tidak hafal. Saya biasanya browsing sih, saya browsing ini dulu apa-apa. Jadi saya melihatnya begini. Kalau ini mereka cukup investasi yang besar dengan dana, sumber daya manusia, dan cukup punya nama ya, saya pribadi berasumsi ini kecil kemungkinannya mereka masuk untuk mengganggu akun kita ya. Mereka masuk untuk membantu dengan imbalan uang pada akhirnya ya. Ada yang tingkatan upgrade-nya, membantu ke sini, tetapi itu pun juga dia bisa masuk lebih dalam ya. Jadi kalau kita menimbang, sepertinya kecil kemungkinannya ini untuk mengganggu ya, karena mereka juga sudah punya namanya, tab body segala apa. Kalau mereka mau menghacker satu akun, hancurlah perusahaan PT yang membawa ini ya. Itu hanya logika saya. Saya bilang bukan logika umum, boleh Anda ikuti, boleh tidak ya. Dan ini saya pakai sifatnya sementara. Untuk tingkatan lebih lanjut kita bisa membatasi akses sebenarnya, tapi tidak saya bahas di sini ya. Kira kita lanjutkan ya, virus ketiga tadi hacker. Nah, ini hal yang bagian terakhir yang menarik dari virus nomor 3 ini. Pada kasus ini Anda tidak memberikan password, Anda tidak mentautkan sesuatu aplikasi ke YouTube Anda, tetapi Anda dipancing dengan tanpa sadar. Biasanya Anda mengklik suatu link ya, nanti akan muncul dengan tawaran yang menggiurkan biasanya. Artinya biasanya yang terjadi ya, channel-channel contoh yang saya sampaikan, mereka menawarkan promosi, mereka mau mempromosikan sesuatu dengan membayar Anda di video-video Anda, terlepas Anda sudah mau atau tidak ya. Karena tawaran yang begitu menarik lah, Anda akhirnya diminta untuk mengklik link tersebut. Nah, secara tanpa sadar Anda mengklik itulah Anda sebenarnya memberikan akses ya. Nah, sebegitu pintarnya hacker ini ya. Dengan memberikan satu link, dia akan bisa langsung masuk ya. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, saya kembali sedikit ya. Bila Anda membuka YouTube Studio Anda, di sini YouTube bersama Google menawarkan sebelah kanan ya, memprotek akun kita dengan 2 langkah verifikasi ya. Jadi selain password email, nanti ada password atau kode yang dikirim melalui SMS atau call ke HP kita.
untuk mengaktifasi akun ini. Tetapi langkah ini hanya membantu menambah keamanan ya, tidak mutlak aman ya. Karena kalau kita terjebak oleh tadi namanya hacker ya, kita akan mengklik di situ, kita memberi akses untuk masuk. Dan Google biasanya tidak memberitahu karena mereka tidak melalui jalur Google. Semua Google ya, Gmail atau apapun tidak lewat jalur itu. Jadi hampir tidak terbaca ya. Yang saya ingatkan untuk verifikasi 2 langkah, karena verifikasi yang tahap kedua menggunakan HP ini ada kejadian ya. Jangan sampai nomor ini hilang ya. Kalau nomor ini hilang ya sama aja Anda menutup akun Anda sendiri. Tidak akan bisa dibuka karena membukanya dengan kode yang ada di HP Anda dikirim oleh Gmail ya atau Google ya. Ini mesti diingat ya. Ada cara lain sebenarnya untuk mengamankan dengan nomor HP yang kedua, tapi terlalu panjang dibahas di sini ya. Jadi hacker di sini dia menggunakan suatu metode yang dalam bahasa pemrograman namanya phishing ya. Perhatikan di layar ya. Adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target ini akun Anda ya, dengan maksud untuk mencuri akun target. Istilah ini berasal dari kata phishing, memancing korban untuk terperangkap di jebakannya. Artinya Anda tidak sadar mengklik, Anda membuka akses. Nah ini jadi masalah ini, kita tidak tahu ya. Jadi hati-hati mengklik sembarang link yang di luar YouTube, di luar Google ya. Phishing bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu. Jadi yang kejadian yang sudah terjadi yang saya tahu, nanti saya akan kasih contoh, itu akun-akun besar yang sudah monet ya. Tetapi juga ada akun-akun yang belum monet. Kita tidak tahu untuk apa. Ditawarkan untuk mungkin pekerjaan iseng hacker ya. Ditawarkan iming-iming dengan bayaran sekian, kita akan menampilkan iklan. Nah, ciri-cirinya biasanya emailnya itu bukan email dengan domain yang umum, yang perusahaannya COID, tapi email-email Gmail biasanya. Email-email biasa ya. Nah, itu salah satu cirinya yang harus Anda waspadai ya. Email-email biasa dia. Baiklah, kita perhatikan beberapa contoh ya, channel-channel besar ini yang sudah monet ya dengan ribuan subscriber ya. Yang pertama channel Kudetek ya. Ini subscribernya sudah 189.000 kira-kira ya. Coba kita perhatikan cerita dari channel berikut ini. Channel Kudetek kena hack. Jadi saya ceritain di awal mula kenapa channel saya itu kena hack atau kena phishing. Jadi pada tanggal 25 Desember 2019, ini belum 2020, itu ada salah satu email yang dia tuh ngajak kerjasama dan bayarannya lumayan. Bayarannya itu bisa ya kredit rumah lah gitu ya. Pokoknya bayarannya itu gede dan menggiurkan gitu buat saya. Karena emang sebelumnya tuh saya belum pernah dapat tawaran kerjasama yang bayarannya itu gede banget gitu loh coy. Dan otomatis saya terima dong karena memang bayarannya gede gitu. Dan ini masalahnya tergiur sama bayaran yang besar gitu loh men. Oke, di sini poinnya adalah kita tergiur oleh bayaran yang besar ya. Jadi biasanya bentuk kerjasamanya adalah dia ingin mengiklankan suatu produk di video kita, yang di video kita dengan bayaran yang cukup menggiurkan, sehingga kita tertarik ya dan mengklik link tersebut. Sebenarnya kita perlu pahami, kita di YouTube ini kita dibayar oleh YouTube, kemudian ada yang kita dibayar orang lain untuk menampilkan suatu video ya, tetapi bentuk kerjasamanya bukan lewat transaksi email atau apa, pasti bertemu ya. Jadi dalam satu video yang dibuat itu biasanya. Nah inilah letak kita tergiur oleh tawaran yang cukup besar. Oke, kita perhatikan channel yang nanti berikutnya adalah channel Kelvin Makaminang ya, dengan subscriber 19,8 ribu. Ini malah sampai pendapatannya pun juga kena. Oke, Anda perhatikan ya. Ini channel Kelvin ya, Kelvin Makaminang
dengan posisi 19,8 ribu subscriber ya. Tahun bulan Desember itu gede banget AdSense kan. Jadi ya AdSense gue bulan Desember lenyap semuanya tanpa terkecuali diambil sama mereka. Dan jadi semua hasil karya gue bahkan bukan cuma bulan Desember, kalau misalnya channel gue bener-bener gak bisa balik 5 tahun hilang semua channel. Nah, contoh yang ketiga adalah channel Gila Game ya. Ini ngeri ya, subscribernya 619 ribu sekarang subscribernya. Anda silakan menyimak. Supaya tidak di-hack sama orang lain. Pertanyaannya sangat bagus, teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu kalau akun YouTube itu terhubung sama akun ya kan? Iya kan? Begitu pasti. Maka dari itu betapa pentingnya melindungi akun kita dari dari hacker. Tapi sungguh sangat menyedihkan teman-teman jika akun kita di-hack. Bagaimana cara kita mengamankan akun kita atau channel YouTube kita? Mengatasi hal ini, Google sudah menyediakan fitur ya verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah adalah solusi untuk menambahkan keamanan akun Google kita. Jadi cara kerjanya itu, setelah kita memasukkan email sama passwordnya, sesudah itu kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi, dan kode verifikasi itu dapat dikirim melalui SMS atau telepon ke nomor ponsel kita. Jadi kita akan memasukkan kode tersebut setelah memasukkan email sama passwordnya. Dengan demikian akun Google kita setiap login itu akan maksudnya jauh lebih aman. Jadi melalui Oke, Anda perhatikan verifikasi 2 langkah di sini adalah menambah keamanannya, bukan pasti aman ya. Melalui cookies dan IP yang dia ambil, dia bisa ngeduplikat PC gua. Jadi seolah-olah dia lagi login di PC gua. Jadi dia nggak perlu second verification. Makanya dia bisa masuk dengan mulus. Jadi Anda perhatikan di sini, walaupun dengan verifikasi 2 langkah ya, second verification masih bisa ditembus ya. Di sini video channel itu tidak menjelaskan kenapa bisa ditembus ya. Sebenarnya itu karena ada link yang dia klik karena suatu tawaran yang menarik. Itu coy, jadi dia mainnya gila. Apa ya, mulus banget coy. Tanggal 25 bulan Oktober jam 12 malam channel gua dihack. Gimana caranya?